Di situ ada hal yang mendasar, yaitu bagaimana perubahan paradigma itu terjadi. Kalau selama ini kita melihat kawan-kawan penyandang disabilitas itu berbasis charity gitu ya, kita belas kasihan segala macam kita memberikan, dan makanya itu selama ini dulu itu kan di bawah Kementerian Sosial karena memang kita basisnya charity. Tapi kemudian Undang-Undang Penyandang Disabilitas 2016 ini itu ini bergeser menjadi berbasis hak. Memang jadi artinya ketika negara memberikan bantuan itu memang hak sebagai warga negara, bukan sekedar pembagian cuma-cuma charity saja. Hak atau kewajiban negara? Hak mereka, hak penyandang disabilitas yang dipenuhi. Dan negara wajib. Iya. Sikat korupsi. Lanjutkan. Hi, welcome back to Tactics, Talking Policy and Politics with me Didi and Iyo. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, perempuan. Belum pernah nih seorang perempuan yang syarat akan prestasi dan aktivitasnya padat luar biasa hadir di Tactics. Siapa Kak Iyo tamu kita? Kita memang belum pernah perempuan ya? Belum pernah. 3 kali sebelumnya belum perempuan ya, sekarang 1 perempuan ya. Iya. Sesuai dengan inilah 30% kan? Oh 3, iya. 1 gitu kan? Siap. Oke, kita langsung saja dengan Mbak Dani Jaleswari Pramodawardhani, Deputi Inklusi Tim Pemenangan Ganjar Mahfud. Hai Mbak. Hai Mbak Dini. Apa kabar? Baik, terima kasih diundang. Terima kasih. Ya, Iyo. makasih. Kamu kayak teman lama. Teman baru atau teman lama? Mbak Dani senang banget Mbak Dani akhirnya bisa mampir ke Taktik 2045 TV. Kita akan ngobrol soal ini Mbak. Perannya Mbak Dani di Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Kan selama ini kan publik berharap perempuan itu yang total pemilihnya 51% itu mendapat porsi yang sama dengan pria. Nah, kelihatannya di tim-tim pemenangan lain itu kan ada ya, deputi khusus perempuan atau wakil ketua khusus perempuan. Kalau di TPN Ganjar Mahfud, namanya inklusi nih Mbak. Sebenarnya inklusi itu mencakup apa aja? Oh ya, ya terima kasih Mbak Didi untuk pertanyaannya. Saya rasa ini adalah pertanyaan yang sebetulnya saya sendiri juga ingin ditanya seperti itu. Karena banyak sekali. Jadi biar ditanya, ini namanya Deputi Inklusi biar ditanya. Karena selama ini kalau kita bicara soal pemilu, selalu perempuan itu dijadikan semacam mungkin kalau bicara agak sarkas sedikit itu komoditi gitu ya. Bahwa perempuan tuh hanya dilihat sebagai angka gitu. Perempuan 51% itu kan jumlah yang banyak dari 260-an lebih, mayoritas 660 juta. 51%. Ini kalau dilihat dari segi jumlah ini kan sangat strategis. Nah, kalau di pemilu-pemilu sebelumnya selalu ada entah itu departemen, bidang atau apapun yang namanya perempuan, pemberdayaan perempuan atau apapun, karena untuk ditujukan untuk mendulang suara itu. Nah, kali ini mungkin ini baru pertama kali bahwa kita nggak sekedar soal deputi pemberdayaan perempuan atau perempuan saja, tetapi kita melihat bahwa bagaimana ritual 5 tahunan ini dimaknai bukan sekedar suara perempuan saja, tetapi kelompok-kelompok marginal, kelompok-kelompok rentan itu juga disapa. Karena ini kan bagian dari warga negara juga, sehingga ketika Pak Ganjar, Pak Mahfud menyampaikan bahwa ini harus ada yang namanya kedeputian inklusi, karena itu di sana akan mengakomodir suara-suara kelompok-kelompok yang selama ini jarang disapa, dilibatkan. Jadi inklusi di sini sebetulnya kata kuncinya adalah penyertaan, keterlibatan, partisipasi dari semua kelompok. Jadi bukan hanya kelompok perempuan saja, tapi juga penyandang disabilitas, juga masyarakat adat dan kelompok-kelompok lainnya. Oke.
Itu jadi yang kasih nama inklusi itu Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Iya, Oh. Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal inklusi itu. Jadi Inklusi, ketika kita bicara inklusi, sebetulnya kita nggak hanya merujuk perempuan saja, tapi beberapa kelompok semua. Nah ini terbukti kita itu ada posko dan kita bicaranya rumah inklusi. Dan ini bukan hanya TPN saja yang di sana, tetapi juga sekarang kawan-kawan dari penyandang disabilitas yang non TPN ya. Terus kemudian kemarin kami didatangi oleh nelayan perempuan, terus kemudian anak-anak muda yang pokoknya bukan bagian dari TPN itu mereka menyampaikan aspirasi mereka yang ingin mungkin kadangkala itu belum terakomodir di visi misi misalnya. Mereka menyampaikan hal detailnya segala macam gitu ya. Dan itu tetap kami akomodir karena untuk visi misi itu kan dia adalah dokumen yang tumbuh. Jadi bisa terus dimasukkan gitu. Jadi walaupun sudah diserahkan ke KPU dengan masukan-masukan dari teman-teman kelompok-kelompok disabilitas dan lain-lain, itu masih bisa diubah gitu ya. Disempurnakan lah, bukan diubah. Mungkin kalau di dokumen di KPU itu kan udah final ya. Oh, udah Tetapi final. kan final dalam artian gini, itu kan dokumen yang umum. Kadangkala kita ada detail-detailnya. Nah, detail-detail ini mungkin masuk yang ke A, bidang B, bidang C gitu. Jadi sebetulnya kalau kita bicara soal bidang perempuan itu kan ada kesehatan, ada kesehatan tuh macam-macam, angka kematian ibu, soal stunting, soal bahaya, kesehatan cancer, reproduksi segala macam. Jadi suara-suara itu diakomodir sehingga kalau kita bicara optimisnya, kalau kita menang, nah itu tetap menjadi masukan-masukan berharga yang nanti kita bisa sampaikan di RPJMN segala macam. Oke, berarti tidak hanya perempuan saja yang menjadi fokus perhatian dari Pak Ganjar Mahfud, tetapi juga teman-teman yang selama ini dianggap termarginalkan. Yeah. Itu apa aja sih Mbak detailnya yang termarginalkan itu? Kalau kemarin itu yang disebut eksplisit oleh Mas Ganjar itu perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat. Perempuan dan anak, Mas? Perempuan dan anak. Tapi ketika kita bicara perempuan di sana kan juga bukan hanya perempuan muda aja, bukan perempuan dewasa aja, tapi juga lansia. Itu juga perlu disapa, anak, tadi seperti Mbak dibilang. Terus kemudian ya itu penyandang disabilitas, terus kemudian ya masyarakat adat. Gitu. Dan itu sebetulnya kita kelompok-kelompok inilah yang itu tadi selalu dijadikan untuk mendulang suara. Iya. Sekedar mendulang suara. 5 tahun hanya disapa, tapi kita kurang memberikan perhatian lebih. Oke. Specifically kalau untuk perempuan di TPN itu program-programnya apa aja Mbak yang akan diusung oleh Ganjar Mahfud? Ya, itu ada soal kesehatan ya, kesehatan bagaimana perempuan juga perlu sehat, perlu bugar untuk menghasilkan juga bisa berproduksi, produktif. Produktif. Ini kan kita bicara soal sumber daya manusia yang unggul. Jadi bukan soal reproduksi aja ya? Bukan soal produktivitas pendidikan, kesehatan, terus kemudian kita juga bagaimana pemberdayaan ekonominya seperti UMKM. Saya rasa di sanalah perempuan itu menyerap tenaga kerja yang paling banyak itu di UMKM itu sendiri. Ya sih memang ibu-ibu tuh kebanyakan tulang punggung keluarga ya. Kadang-kadang kan kita melihat itu mereka harus mencari nafkah, membantu perekonomian keluarga dan di rumah. Usaha-usaha rumahan itu sebenarnya yang harus mendapat perhatian lebih ya. Usaha-usaha rumahan UMKM itu karena banyak banget ternyata ibu-ibu yang dengan berusaha di rumah itu menjual secara online dan lain-lainnya itu bisa menjadi menggerakkan perekonomian secara nasional loh. Ya kan? Kemarin kita ngomong kan growth kita selama ini 5%, autopilot aja 5% gitu kan. Jadi ini salah satu yang menyumbangkan pertumbuhan ekonomi adalah ibu-ibu yang punya usaha rumahan ternyata ya Mbak ya. Iya. Dan ini kemarin menarik karena kita juga tahu bahwa
untuk usaha-usaha semacam ini kan juga butuh perizinan segala macam. Ternyata bahkan UMKM pun kita mengetahui ternyata itu juga mereka masih punya hambatan ke situ. Tadi Mbak Di bilang bahwa perempuan selama ini kan selalu dilihat hanya sebagai ibu rumah tangga, tetapi sebetulnya banyak sekali sebagai perempuan sebagai pencari nafkah. Itu tidak hanya terjadi di di rumah tangga saja, tetapi juga di soal sektor, misalkan kita bicara sektor nelayan, petani segala macam, sehingga kita melihat ini pun juga masih semacam pekerjaan rumah kita, karena sering dilihat perempuan itu bukan sebagai pencari nafkah utama, sehingga akses misalnya ke bank, terus akses untuk mendapatkan kredit atau apa itu sering sulit. Jadi kita perlu untuk mempermudahnya seperti apa untuk wirausaha, untuk seperti tadi UMKM dan lain-lain, ekonomi mikro yang sebetulnya perempuan itu berkiprah di situ banyak sekali. Iya, benar. Ini baru ramai sekarang karena di era saat ini, pemerintah saat ini, apa belum pernah ada program seperti itu? Misalnya kayak tadi nih, misalnya untuk pemberdayaan UKM, bukannya ada kredit kelompok mekar itu? Iya. Itu sebetulnya kredit-kredit yang ditujukan oleh perempuan itu banyak sekali. Dan itu tadi saya bilang bahwa seiring dengan itu sebetulnya persyaratan-persyaratan yang dikenakannya pun itu kan juga nggak mudah juga. Masih ada kerumitan-kerumitan yang dilakukan. Jadi sebenarnya program-program sudah ada ya? Iya, sudah ada. Soal-soal yang inklusi ini sudah diatur juga? Betul. Ini sebagai contoh ya, kalau nggak salah Pak Mahfud itu pernah menyampaikan bagaimana proses perizinan untuk usaha retail misalnya itu sampai 80 perizinan atau apa gitu. Jadi maksud saya kemudahan berusaha itu juga penting. Ease of doing business ya. Indonesia skornya masih belum bagus ya, ease of doing business ya. Dan ini jadi PR banget ya dari presiden ke presiden itu sebenarnya ease of doing business in Indonesia itu jadi PR banget. Jangankan untuk orang luar yang mau berinvestasi di Indonesia, kita aja nih rakyat yang mau berusaha gitu kan, itu susah banget. Belum lagi udah usahanya baru merintis, suruh bayar pajak ini, pajak itu PR banget gitu kan. Jadi sebenarnya untuk menjadi pengusaha di Indonesia ini super berat. Jadi kita harus mengapresiasi ibu-ibu yang mau menjadi wirausaha nih, walaupun usaha rumahan gitu. Itu memang harus diperhatikan banget sih. Itu juga mungkin kelompok-kelompok lain ya Mbak. Kan misalkan penyandang disabilitas, kita bicara perempuan aja sudah seperti itu gitu ya. Tapi kelompok-kelompok seperti penyandang disabilitas itu kan juga perlu juga kita ini. Kalau menurut data statistik untuk mendapatkan kerja yang layak gitu ya. Kawan-kawan kelompok disabilitas itu 38 jutaan loh. Wah, banyak juga. Iya, itu banyak juga. Banyak. Walaupun di DPT kita tuh cuma 1 jutaan yang Masa sih? Iya. Itu kenapa? Karena nggak mau ngaku kalau punya anggota keluarganya disabel gitu. Iya, itu salah satunya itu adalah itu. Salah satunya adalah juga kita juga mungkin ada juga masih kelemahan dalam soal pendataan. Itu. Ya nanti kan di pemerintahan yang baru nanti kalau menang Pak Ganjar, Pak Mahfud, ada yang namanya KTP Sakti, gitu kan ya. Jadi satu kartu terintegrasi untuk Indonesia. Nggak bakal salah tuh nanti ya. NIK itu ya. Ya berbasis NIK. Nah pertanyaannya tadi, apa kemudian yang membedakan kalau soal inklusivitas ini sudah dilakukan di era pemerintahan Jokowi? Apa yang membedakan ini nanti dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Yang membedakan dengan yang sudah dilakukan Pak Jokowi? Ya, misalkan sebagai contoh soal penyandang disabilitas. Ini kan sebetulnya sudah ada undang-undang tentang penyandang disabilitas tahun 2016 ya. Ini udah diketok tuh undang-undangnya? Sudah tahun 2016. Jadi di situ ada hal yang mendasar, yaitu bagaimana perubahan paradigma itu terjadi. Kalau selama ini kita melihat kawan-kawan penyandang disabilitas itu berbasis charity gitu ya, kita belas kasihan segala macam kita memberikan, dan makanya itu selama ini dulu itu kan di bawah Kementerian Sosial karena memang kita basisnya charity. Tapi kemudian Undang-Undang Penyandang Disabilitas 2016 ini itu ini bergeser menjadi berbasis hak.
memang jadi artinya ketika negara memberikan bantuan itu memang hak sebagai warga negara, bukan sekedar pembagian cuma-cuma charity saja. Hak atau kewajiban negara? Hak mereka, hak penyandang disabilitas yang dipenuhi. Dan negara wajib. Iya. Nah, kemudian lahirlah PP turunan dari undang-undang itu yang mengatur gitu bahwa misalkan kita bicara infrastruktur ya, gedung kantor, gedung perumahan itu harus akses disabilitas gitu ya. Jadi kemudian kenapa misalnya di visi misi atau programnya Mas Ganjar dan Pak Mahfud itu misalnya sebagai contoh satu desa satu mobil akses itu karena kita membayangkan bahwa sebetulnya kalau misalkan ada orang sakit di desa atau di kelurahan itu seakan-akan semua mobil itu ya bisa dipakai siapa aja gitu. Tapi itu kan menyulitkan kawan-kawan penyandang disabilitas. Misalkan mereka nggak bisa gerak, harus disiapin mobil ada khusus ya, iya. Lower Memang, deck gitu betul, ya, lower deck. Betul. Kalau perlu pakai mesin Iya, supaya kursi roda bisa betul, masuk gitu ya. Mobil akses semacam itu dan itu dituliskan Mbak Di. Jadi detail banget ya ternyata di dalamnya itu. Gitu. Oke, Mbak Dani, selama ini kan Mbak Dani bertugas di kantor staf presiden, Deputi 5. Itu membawahi apa aja Mbak? Relate nggak dengan tugas Mbak sekarang di TPN? Itu kalau misalnya dikaitkan dengan tugas saya sekarang, kalau saya di kantor staf presiden itu membidangi politik, hukum, pertahanan keamanan, hak asasi manusia, Papua, anti korupsi dan reformasi birokrasi. Wah, banyak banget ya. Jadi itu bidang jasanya relate dengan Menko Polhukam dengan Pak Mahfud. Jadi dengan Pak Mahfud. Udah lama relasi dengan udah Pak lama Mahfud ya. Nah, ini kalau di Deputi Inklusi ini sebetulnya kalau misalkan kita tarik di urusan kerja pemerintah hari ini tuh dengan Deputi PMK. Deputi PMK Pak Muhajir. Ya, jadi manusia dan pembangunan manusia dan kebudayaan itu. Dan sebetulnya kalau kita bisa, ini sebenarnya ada hubungan sih Mbak. Kalau misalkan kita bicara soal hak-hak penyandang disabilitas, itu kan juga kita bicara soal bagaimana penegakan hukumnya, bagaimana perlindungan mereka yang di hak-hak sosial ekonominya gitu ya. Iya. Dan memang walaupun saya bidang Polhukam, tapi memang kemarin di kantor staf presiden saya dengan kedeputian lain juga pernah mengurus soal RUU TPKS misalnya. Jadi ini hal yang sebetulnya nggak terlalu asing juga dengan kerja-kerja sekarang ini. Gitu. Hubungannya dengan PT Pindad apa nih yang inklusi sekarang? Nggak ada hubungan? Nggak ada. Tapi kan sudah nggak di PT Pindad. Iya. Udah nggak. Sudah mundur ya? Kalau di TPN nggak boleh di BUMN. Iya. Dan satu lagi Mbak Dini, saya jadi ingat. Kalau ini di kantor staf presiden, ini kan sering orang menanyakan kok saya nggak mundur gitu ya. Nah, ya ini pertanyaan banyak Mbak Di orang. pasti Mbak Di mau nanya tapi sungkan kayaknya. Masih yuk tuh. Nggak, saya nggak mau nanya karena capresnya juga nggak mundur. Iya, karena seperti itu. Itu nah, karena sekaligus dijawab aja. Mungkin masyarakat kan masih banyak yang bingung gitu kan. Apakah sebenarnya wajib mundur atau enggak sih sebetulnya? Sebenarnya aturannya gimana? Jadi begitu gini, kan ditanya, saya kan masih dengan sebagai KSP gitu. Kenapa saya bisa ikut ini TPN gitu. Nah, saya melihat bahwa saya kebetulan hampir 9 tahun di KSP. Dan saya seumur Pak Jokowi jadi presiden. Jadi kerja-kerja di KSP itu kan sebagian besar dan memang sebagian besar adalah kerja-kerja teknokratis. Dan saya merasa bahwa karena bidang Polhukam saya sering kerjasama dengan Kemenko Polhukam, saya merasa bahwa justru Pak Mahfud lah yang akan bisa melanjutkan programnya Pak Jokowi. Karena di bidang hukum dan politik. Karena Pak Mahfud bukan sekedar ahli di bidang hukum atau penegakan HAM dan lain-lain yang selama ini beliau kendalikan, tetapi
kerja teknokratis dan bagaimana sangat memahami kerja-kerja birokrasi itu penting gitu loh. Nah itu nggak asing buat Pak Mahfud. Ya. Sedangkan kalau kita bicara soal kita harus satset, taste segala macam tuh ya karakter itu sudah melekat ada ya. di Pak Mahfud. Modalnya sudah ada. Ya. Pak Mahfud pernah jadi anggota legislatif, betul. Pernah jadi Menhan juga, betul, ya kan? Betul. Pernah jadi hakim MK, betul. Ketua MK, ya kan ketua MK-nya bahkan kan. Sekarang malah jadi Menko Polhukam. Pak Jokowi juga nggak mungkin dipilih lagi periode mendatang ya. Buat saya dengan pengetahuan teknokratis saya melihat bahwa yang paling masuk akal untuk melanjutkan ini ya Pak Mahfud. Tapi kan Pak Jokowi nggak mungkin dipilih lagi, tapi kan ada anaknya. Iya, tapi saya belum tahu apa namanya. Beda kali ya. Beda ya. Belum tahu juga saya kinerjanya Mas Belum Gibran. tahu, Mungkin dia sukses di Solo. Ibarat kita punya dokter yang langganan kita, masa kita mau diperiksa sama anak dokter gitu kan? Kalau dokternya berhalangan, nggak mungkin. Gitu ya kira-kira ya. Oke, apa lagi nih? Tadi soal. Soal ini. Saya bukan PNS. Saya juga bukan ASN. Oh, kirain Mbak dulu di LIPI? Iya, saya udah pensiun. Oh, udah pensiun di LIPI. Sejak kapan tuh pensiun dari Saya LIPI? pensiun 2000, ini tahun 2022. 2022? Ya. Oh, pensiun dari LIPI. Iya, saya pensiun dari LIPI 2022. Jadi sebenarnya tidak ada aturan ya? Sebagai deputi di KSP untuk menjadi TPN masih boleh gitu masih ya? masih boleh. Ini karena yang secara hukum boleh. Perpres yang baru yang kemarin dikeluarkan Presiden atau memang dari sebelumnya udah undang-undangnya begitu? Iya, udah kita boleh. Boleh ya? Iya. Secara hukum kita juga menyadari saya menyadari betul bahwa saya juga nggak mau jadi beban politiknya misalkan kepala staf kepresidenan maupun Pak Jokowi. Jadi saya lihat dari sisi regulasinya seperti apa dan regulasi ternyata membolehkan. Iya, membolehkan. Makanya Menhan nggak perlu mundur walau dia jadi capres. Mendak nggak perlu mundur. Menko Polhukam juga nggak perlu mundur kan? Menko Polhukam juga nggak mundur ya kan Pak Mahfud. Ada aturannya ya. Okay. Yang mundur Wamen BUMN aja gitu kan ya. Wamen BUMN mundur kan? Wamen BUMN karena mau fokus jadi ketua. Ketua betul, karena berat ya jadi ketua TKN, itu ya. Berat banget. Mas Acat juga kan cuti mundur, dulu. cuti dari ketua Kadin ya. Ketua umum Kadin di kantornya juga di Indika. Cuti juga ya. Cuti juga. Jadi memang fokuslah sampai Februari. Nggak di cuti nggak? Aku dari mana? Aku nggak cuti. Aku kan pedagang asongan. Oke, Mbak. Satu lagi nih pertanyaan publik sebenarnya yang terkait tugas-tugasnya Mbak Deni di TPN. Jadi untuk inklusivitas program yang akan diusung oleh Pak Ganjar Pak Mahfud itu, makanya Pak Ganjar kemarin bilang no one left behind. Itu dari situ ya? Iya. Idenya. Ya, jadi no one left behind. Jadi nggak boleh ada satu warga negara pun ditinggalkan gitu. Jadi semua warga negara itu kan harus diperlakukan sama. Jadi entah itu perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan kelompok-kelompok rentan dan marginal lainnya. Jadi harus didengarkan gitu. Seperti yang tadi saya ilustrasikan bahwa TPN itu satu hal gitu. Tetapi itu belum selesai karena rumah kita, tanda kutip rumah inklusi itu terbuka untuk siapa aja untuk menyampaikan aspirasinya. Gitu. Itu bagus banget itu kata-kata itu, no one left behind ya. Bahasa Indonesianya apa? Nggak boleh satupun ada yang panjangan, tertinggal. Cuk. Apa ya? Bahasa Jawa biasanya yang bisa lebih cepat. Iya, apa tuh? Kayak satset tastes tuh kan suawa banget dan itu meaning. Gaole ono sing carry. Jadi tinggal. Oh, jadi tinggal. Nah, ya benar. Tapi dulu saya pernah nonton film ya, kira-kira 20 tahun yang lalu. Itu film dari China, sutradara terkenal, Ang Lee, Sang Yimou. Judulnya mirip-mirip tuh, Not One Left. Itu kisah tentang guru SD di pelosok Cina daratan yang paling ujung lah. Itu bagus tuh film itu, Not One Left. Nanti cari aja ya di toko-toko terdekat. Iya. Nah, kembali soal produktivitas perempuan tadi itu, meningkatkan produktivitas perempuan. Ini kan kayaknya ada satu undang-undang nih terkait nih, yang sudah terkatung-katung lama. Kemarin ada semacam PHP mau disahkan, tapi kayaknya belum disahkan ya. Undang-undang tentang asisten rumah tangga. Oh ya, tentang pekerja rumah tangga.
Ya, pekerja rumah tangga ya. Istilahnya apa? Undang-undang pekerja rumah tangga, PRT. Perlindungan pekerja rumah tangga. Nah, itu gimana tuh nasibnya? Ya. Kalau nanti Mas Ganjar dan Pak Mahfud terpilih? Ya, itu kan sebetulnya sekarang posisinya di DPR ya. Jadi tinggal dibawa ke paripurna dan ini proses. Nah, kalau dalam kaitan itu saya rasa kita juga akan punya mekanisme bagaimana kita nanti akan berkoordinasi dengan kawan-kawan di DPR dan kemudian pasti Pak Mahfud maupun Mas Ganjar nanti akan menugaskan kementerian lembaga terkait mana yang akan ditugaskan berkoordinasi atau mempercepat itu dengan koordinasi dengan DPR. Saya meyakini bahwa sebetulnya kita ini di Indonesia punya modal sosial yang tinggi. Bagaimana kita ini sebenarnya kan guyup diajak dialog, komunikasi, ngobrol, itu kan kita punya mekanisme sendiri sebetulnya. Jadi orang itu harus diwongke, diajak ngomong itu. Nah, kadang-kala mekanisme formal itu mungkin nggak selalu efektif, tetapi justru kita ngopi bareng, terus ngobrolin diskusi gitu ya. Iya, dan menanggalkan ego sektoral masing-masing gitu. Itu biasanya lebih kopi itu selalu jadi solusi kadang-kala. Nah, kita itu, ngopi dulu. Iya, oke. Kita kalau gitu ngopi. Supaya kita mendapatkan solusi. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Duh, enak ya ini. Teh 2045 TV. Hari ini kita nggak ngopi, kita ngeteh. Soalnya biasanya yang kontra terhadap RUU asisten rumah tangga itu dorong-dorong. Yang merasa bahwa ini kan ART saya kan udah lama ikut saya puluhan tahun. Sekarang harus ada undang-undangnya yang membatasi ini dan itu. Terus kewajibannya jadi banyak buat si pemberi kerja. Nah, ini biasanya yang polemiknya ada di situ. Ya. Sebetulnya perlindungan pekerja rumah tangga ini RUU ini sebetulnya kalau misalkan ini bisa disahkan dengan cepat, itu akan angka kemiskinan kita tuh bisa didongkrak gitu ya, dengan signifikan gitu. Karena pekerja rumah tangga itu kan sebetulnya jumlahnya itu lebih dari 5 juta. Dan kita tahu bahwa sebetulnya dari RUU itu salah satunya itu adalah untuk menggeser paradigma bahwa yang namanya pekerja rumah tangga itu pekerjaan. Selama ini tidak dianggap pekerjaan. Jadi karena tidak dianggap pekerjaan. Selama ini dianggap bantuan kan, makanya disebutnya pembantu. Iya, jadi ini harus kalau misalkan ini diakui sebagai pekerjaan, dia kan juga punya nilai juga perlindungan. Kita tidak bisa sewenang-wenang memberikan misalkan jam istirahat itu jam kerja gitu ya. Jam kerja berapa upah, lama? Termasuk nggak upah diatur? Upah termasuk diatur. Itu kadang-kala kan jadi orang UMR? Enggak. Di situ itu ada pengaturan-pengaturannya itu betul-betul mengadopsi keinginan-keinginan masyarakat yang selama ini kita dengarkan. Misalnya kalau misalkan itu dari yayasan, itu memakai mekanisme itu kerja formal yang tadi itu. Tetapi kalau kan langsung ada juga mekanisme yang itu saudara jauh, dibawa pas pulang mudik dari Lebaran, dibawa ini. Sini. Nah itu berdasarkan kesepakatan itu. Iya. Oh, masih ada ruang boleh masih sepakat. Ada, jadi ada tuh room for discussion, room for negotiation antara pemerintah. Kita tuh sudah terlalu takut dengan hantu yang kita ciptakan gitu loh. Mungkin sosialisasinya yang kurang juga barangkali di setiap pembuatan undang-undang. Bisa jadi. Tapi sebetulnya undang-undang ini kan 20 tahunan ya, sudah dibicarakan. Jadi memang kita harus ini gerakan kultural. Jadi nggak bisa sekedar pemakai memperlakukan ini sekedar perubahan struktural segala macam kayak misalkan sistemnya atau ini dilihat hanya bagian dari kerja-kerja yang formal itu, tetapi kita harus melihat menyampaikan ini, menyosialisasikan ini terutama ya kepada kita yang sebetulnya dimudahkan ya dengan adanya kawan-kawan PRT ini gitu. Artinya ini akan menjadi salah satu prioritas yang akan diupayakan digolkan. Ya. Ini saya rasa dengan
ini ya, apa namanya, kalau kita melihat dari hasil debat pertama gitu ya, ada salah satu catatan tuh bahwa semua ini pembangunan yang jargon-jargon pembangunan nasional dan lain-lain itu kan harusnya diturunkan dan membumi, dan itu sebetulnya apa untuk rakyat gitu. Nah, selama ini mungkin percakapan kita di ruang publik itu kurang membumikan itu, program-program kebijakan masalah itu. komunikasi. Misalkan kita ya. bicara soal korupsi itu ya indeks persepsi korupsi, tentang OTT, tentang macam-macam. Tapi pernah nggak itu dibumikan misalnya kalau kita menghemat 200 sekian triliun yang di catatan ICW itu, bahwa tahun 2014 sampai 2019 itu yang dikorupsi itu kurang lebih sebanyak itu 200-an triliun itu mungkin ekuivalen dengan apa? Misalkan bisa dibangun sekian ratus puskesmas, sekian ratus hunian untuk masyarakat bawah, sekian kilometer jalan gitu, iya. Jadi, sekian hari makan siang gratis. Balik Okay. lagi ke situ. Kayaknya udah 40 menitan lebih nih, agak terasa ya Mbak ya, kita ngobrol. Netizen yang budiman, jadi jangan lupa 14 Februari, no one left behind. Gak ono sing carry, tidak ada yang ditinggalkan oleh Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Sampai jumpa di episode berikutnya.